DPRD Nganjuk menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan dan menetapkan rancangan keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif. Rapat dipimpin Jianto selaku Wakil Ketua 1 didampingi Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono serta Wakil Ketua 2 dan 3. Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan di Badan Anggaran yang kini telah memasuki tahap pengesahan dan hasilnya telah disepakati bersama dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2026 akan menjadi dasar pembahasan lanjutan dalam penyusunan rancangan APBD. Proses pembahasan akan dimulai dari penyampaian bupati terkait rancangan APBD, dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi, tanggapan bupati, hingga pengesahan RAPBD menjadi APBD 2026. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Nganjuk, yang terhormat Saudara pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, staf ahli Bupati, asisten sekda Kabupaten Nganjuk, teman-teman media baik cetak maupun elektronik yang saya banggakan. Marilah kita bersama-sama menjadikan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang hanya dengan itu sematanya kita bersama dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Bapak Ibu dan serta hadirin yang kami hormati, mengingat daftar hadir yang ditandatangani telah memenuhi quorum, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk kami menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk yang telah diputuskan rapat pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 27 September 2025 nomor 000.5.3.1/1865 /411.100/2025 perihal perubahan ketiga agenda kerja DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2025 sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Mengheningkan cipta. 4. Penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 oleh petugas. 5. Pembacaan rancangan keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 oleh Sekretaris DPRD. 6. Pengesahan dan penetapan rancangan keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 menjadi keputusan yang definitif. 7. Penandatanganan keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 oleh pimpinan DPRD dan Bupati Nganjuk. 8. Sambutan Bupati Nganjuk terhadap rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. 9. Doa 10 penutup. Setelah susunan acara saya bacakan dapat disetujui. Terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan mengeningkan cipta. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
undangan serta dirinya kami hormati untuk acara selanjutnya serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Kepada yang bertugas kami persilakan. 1, 2, 3, 1, 2. Peserta rapat dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Pimpinan rapat paripurna DPRD yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, sebelum kami menyampaikan laporan ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Badan Anggaran untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terkait kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2026. KUA dan PPAS merupakan dokumen anggaran yang disusun oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Di bawah ini pimpinan sekretaris daerah atau disampaikan kepada kepala daerah. Sebagai tindak lanjut, rapat pembahasan Badan Anggaran DPRD dilaksanakan pada hari Kamis 18 September 2025 hingga Minggu 28 September 2025 dengan melibatkan seluruh anggota Badan Anggaran, tim anggaran pemerintah daerah, serta kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Nganjuk. Peserta rapat paripurna DPRD serta hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita pahami bersama, penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA bertujuan untuk memberikan arah dan landasan yang jelas dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS. Hal ini mencakup setiap urusan kewenangan organisasi, perangkat daerah OPD, program, dan kebijakan sehingga rancangan APBD dapat disusun secara lebih efektif, efisien, serta selaras dengan tema dan prioritas pembangunan tahun 2026. Adapun tujuan penyusunan PPAS APBD tahun 2026 adalah untuk menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA, baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dengan demikian akan terjaga konsistensi antara KUA tahun 2026, PPAS tahun 2026, dan penyusunan rancangan APBD tahun 2026. Dalam rapat gabungan antara Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah telah dipaparkan secara umum kebijakan mengenai pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah beserta strategi pencapaiannya. 7. Alokasi belanja hibah dan bansos dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prioritas publik. 8. DPRD menegaskan bahwa KUA PPAS 2026 harus menjadi instrumen yang kredibel dalam mengarahkan pembangunan daerah, bukan sekedar dokumen administratif yang syarat kompromi dan minim akurasi. 9. DPRD memberikan catatan penting terhadap penyusunan dokumen KUA PPAS maupun rancangan peraturan daerah tentang APBD. DPRD memahami bahwa dalam rancangan KUA PPAS kondisi komposisi anggaran masih diperbolehkan dalam posisi defisit atau minus sepanjang disertai kebijakan pembiayaan yang jelas. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bupati beserta jajaran eksekutif dan tim anggaran pemerintah daerah atas kerjasama yang baik dalam pembahasan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026. Semoga hasil pembahasan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Demikian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD tahun
Anggaran 2026. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nganjuk 28 September 2025. Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk, Katib Heru Cahyono S.Sos. Acara selanjutnya, pembacaan rancangan keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Kepada Sekretaris DPRD kami persilakan. 188 garing, belum ada nomor garing 411.100 garing 2025 013 garing 2025 tentang persetujuan bersama terhadap kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan persetujuan bersama terhadap kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2026. Pertama, menyetujui penetapan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2026. Kedua, keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal, belum ada tanggal September 2025. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nganjuk, Katib Heru Cahyono belum ditandatangani. Bupati Nganjuk Marhin Jumati belum ditandatangani. Untuk acara selanjutnya, pengesahan dan penetapan rancangan keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Apakah rancangan keputusan bersama? Terima kasih. Muni bisa lemes, punya kencang gitu loh. Itu memang hawanya lemes apa gimana ya? Cuaca. Bapak Ibu dan serta hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya, penandatanganan keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Kepada Ketua DPRD dan Bupati Nganjuk untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita sangat hormati, kita banggakan pimpinan DPRD, Pak Ketua, Wakil Ketua, semuanya, Pak anggota yang sangat saya hormati, saya banggakan dari Forkopimda, Pak Kapolres yang mewakili, Pak Dandim yang mewakili, Bu Bacar yang mewakili, Bapak-bapak dari Kepala UPD, asisten, staf ahli, dan undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sangat saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita bisa mengikuti paripurna dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua, sholawat dan salam pada kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabat yang telah memberikan petunjuk buat kita semuanya, sehingga kita bisa bedakan mana yang hak dan mana yang betul, insya Allah. Semua yang hadir pada sore hari ini di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Pimpinan dan anggota DPRD yang sangat saya hormati, terima kasih sekali hari ini kita sudah melaksanakan tahapan penyusunan APBD tahun 2026. Hari ini alhamdulillah
dengan perjuangan yang luar biasa. Saya terima kasih pada pimpinan DPRD, anggota DPRD dan TAPD. Hari ini sudah kita lakukan tahapan penting, yaitu pengesahan dan penetapan kesepakatan bersama KUA PPAS tahun 2026. Satu tahapan lagi dalam KUA PPAS yaitu penyusunan raperda berkaitan dengan APBD tahun 2026. Ada beberapa catatan tadi saya simak yang terkait dengan pokir misalnya. Pokir sekali lagi tidak dianaktirikan atau dikalahkan, apalagi tetap kita berpikirnya rasionalitas, proporsional. Kan tujuannya sama, bagaimana APBD ini juga pro pada rakyat. Maka monggo ada kegiatan-kegiatan yang mungkin yang dilakukan pemerintah, yang disepakati di pemerintahan antara DPRD sama eksekutif, monggo bareng-bareng. Kita tidak ada istilahnya iki weku, iki wemu dan seterusnya. Sama besok kita akan melakukan apel akbar anak-anak yang dapat beasiswa SD ranking 1, ranking 2 di setiap kelas jenjang seluruh Kabupaten Nganjuk, SMP juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Termasuk kemarin untuk pembagian bansos juga kita undang, kita juga sampaikan, monggo. Kita tidak, sekali lagi tidak ada sedikit pun menang-menangan bahwa ini adalah kita, tidak, bareng-bareng monggo. Besok kurang lebih 10.228 sekitar itu, sama orang tuanya ya kurang lebih 20.500-an. Sehingga monggo kami ini sekaligus mengundang panjenengan semuanya, kalau seperti kegiatan-kegiatan IMP, kegiatan-kegiatan uji publik, kan banyak juga yang. Maka sinergitas ini kita selalu harapkan. Itu yang kami lakukan selama ini, sehingga sekali lagi terima kasih sekali, insya Allah berharap hari Selasa nanti kita akan menyampaikan raperda kaitannya dengan APBD 2026. Sekali lagi atas nama pribadi, atas nama Bupati, atas nama pemerintah Kabupaten Nganjuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pimpinan DPRD. Sekali lagi terima kasih kepada pimpinan DPRD, anggota Banggar dan semua anggota DPRD atas kerja kerasnya semua. Sekali lagi muaranya, goalnya untuk masyarakat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangun Nganjuk, Pak Bupati, ini dengan kondisi fiskal Nganjuk sekarang ini, mudah-mudahan pembahasannya juga sesuai dengan tahapan regulasi yang berlaku. Dan sekali lagi, kebersamaan ini bukan di mulut saja Pak Bupati, tapi juga harus dari hati yang paling dalam. Kebersamaan ini penting. Pak Bupati tadi mengucapkan terima kasih terus Toi. Selanjutnya doa yang akan dipandu Gus Aski, rada cocok ini. Gus, dipandu doa Gus, ini biar tambah barokah. Dari situ tidak apa-apa, di depan tidak masalah, monggo. Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kebugaran dan juga berkah. Terkait surat dari Kementerian Keuangan mengenai penundaan pemotongan anggaran, Tatid menegaskan pentingnya menjaga skala prioritas dalam pembahasan. Hal senada disampaikan Bupati Nganjuk Marhain Jumadi. Ia menyatakan kebutuhan masyarakat harus menjadi fokus utama,
terutama di Dalam sektor mengakhiri rapat kesehatan paripurna dan pada hari ini, kami infrastruktur. ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Mementingkan atas skala perhatian dan prioritas dalam kesabaran bentuk hadirin sekalian peningkatan dalam mengikuti pelayanan seluruh terhadap acara kebutuhan persidangan. utama Sejak dari masyarakat. awal sampai dengan Salah selesai. satunya biaya Akhirnya perawatan semuanya pasien seluruh di acara rumah persidangan sakit. sudah dapat diselesaikan. Maka Terdapat penundaan anggaran APBN sebesar Rp274 miliar yang diterima Nganjuk. Dana tersebut akan dibahas bersama dalam penyusunan KUA dan PPAS dengan tetap mengutamakan skala prioritas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita jawab pertanyaan kaitan dengan dana transfer ya, hari ini kita alhamdulillah kita sudah ada penetapan dan pengesahan kesepakatan bersama ya antara DPRD sama Bupati yang berkaitan dengan KUA PPAS. Alhamdulillah, satu langkah lagi hari Selasa nanti kita paripurna lagi yang isinya yaitu menyampaikan raperda APBD tahun 2026. Nanti ada banyak penyusunan termasuk dana transfer. Dana transfer ini hampir semua kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan Senin besok Bu Gubernur juga akan menyampaikan ke Kementerian Keuangan dan Mendagri, dan di grup WA Bu Gubernur menyampaikan itu, dan kami juga menyampaikan beberapa titipan pesan yang berkaitan dengan apa, dana transfer yang berkurang, kurang lebih kalau di Nganjuk saya total itu 275. Maka nanti ada rasionalisasi ya pembahasan, tinggal nanti perkembangan seperti apa, karena pas kan dinamis sekali. Ini kemarin kan 2 hari yang lalu informasi itu, sehingga padahal ini kan sudah KUA PPAS ya, maka harus penyelesaian saya yakin nanti setelah kita penetapan atau rancangan PAPBD nanti akan ada pembahasan yang penyelesaian anggaran yang tidak ditransfer itu tentunya, karena itu bagian dari kemampuan fiskal kita untuk anggaran. Dibanding tahun sebelumnya apa sama pengurangannya? Enggak, belum, beda. Berbeda. Maka ini kan nanti tahun ini, Pak? Ya lebih besar tahun ini. Dan itu kan kembali lagi kan bukan untuk Nganjuk saja. Itu seluruh kota, kabupaten, seluruh Indonesia dan provinsi. Sehingga nanti kami di Jawa Timur usul ke Bu Gubernur mungkin Gubernur hari Senin atau Selasa udah ke Jakarta kaitan dengan itu. Kita tunggu aja. Selalu kalau ada inovasi untuk Kalau- menghadapi tantangan ini, Pak. Ya inovasinya kalau kan besar sekali ya, 275 miliar itu kan banyak sekali ya. Maka nanti ya efisiensi yang kedua apa ya, kita berusaha untuk apa, potensi-potensi PAD harus kita tingkatkan. Potensi-potensi kita tidak menaikkan beban masyarakat, tapi bagaimana potensi-potensi yang kemarin termasuk juga piutang-piutang yang sebelumnya belum terbayar, kita coba untuk tarik bayar. Kemudian yang kemarin ada yang pengusaha minta diskon dan seterusnya, ya kondisi seperti ini tolong jangan minta diskon, karena apa, untuk memperkuat kemampuan fiskal kita. Seperti itu. Yang tidur juga mau dibangunnya lagi. Yes. Aset-aset yang tidur. Ya, aset-aset yang mungkin tidur, ya kita sudah bentuk tim yang nanti kita akan ketuanya Pak Gunawan, ya nanti kita juga akan memberikan ke Pak Gunawan untuk bantu untuk aset-aset yang selama ini masih tidur atau belum produktif gitu ya. Fiskal di Nganjuk berapa Pak sekarang untuk PAD? PAD kemarin kan termasuk bahasan yang tadi yang kita sampaikan. Kemarin kita patok 545, terus kemudian Dewan minta 570, terakhir 587 misalnya. Ya mungkin nanti kita akan cek bareng-bareng ya. Ya sekitar ini kan baru baru rancangan ya. Ya paling tidak ya 550 lah, sekitar itu sebenarnya. Tapi ya belum deal kan, ini kan masih dibahas lagi. Gitu ya. Rangkaian kegiatan beberapa hari lalu yaitu terkait dengan KUA dan PPAS, dan alhamdulillah
Tadi malam sudah selesai, ini tadi pagi penyempurnaan dan sore ini sudah menandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS untuk tahun 2026. Dan perlu waktu 2 hari, maka besok Rabu minta waktu 2 hari untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyampaian raperda. Nah, sudah kita sepakati besok Selasa itu penyampaian rancangan peraturan daerah APBD tahun 2026 oleh Bupati Nganjuk pada DPRD. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan mulai dari keluarga PS, maka berikutnya adalah penyampaian raperdanya. Setelah itu nanti ada pandangan umum fraksi, jawaban Bupati, dan pembahasan terakhir, pembahasan di Badan Anggaran. Inti yang dibahas dalam PPAS untuk sore ini Pak Ketua? Yang mana? Yang sore ini, yang hasil dari ini kan KUA itu kan gambaran umum. Wah, kebijakan umum anggaran PPAS prioritas plafon anggaran sementara itu kan gambaran umum. Detailnya nanti kan di raperdanya itu. Sehingga pembahasan di raperda itu membutuhkan waktu 1 bulan lebih nanti. Ya nanti perlu di teman-teman Badan Anggaran melakukan kegiatan, apalagi kita tahu kemarin ada surat edaran dari Kemenkeu terkait dengan penundaan dana transfer sekitar 275 di Kabupaten Nganjuk, dan itu semua di beberapa kabupaten kota semuanya kan ada. Ini kan perlu betul-betul memang yang sangat prioritas itu nanti yang kita bahas bersama karena ada penundaan dana transfer. Rekomendasi dari DPRD terkait penundaan dana transfer itu apa yang perlu dikurangi di belanja daerah Nganjuk? Ini nanti yang perlu kita detailkan di rapat Badan Anggaran. Kira-kira mana-mana yang memang bisa ditunda, ya kita tunda. Yang prioritas itu yang harus. Contoh kemarin itu Wajah itu tahun kemarin itu butuh sekitar 100-an miliar. Kemarin baru teranggarkan 40-an. Wajah terkait dengan orang sakit itu kan juga penting. Maka hal itu ya harus kita prioritaskan hal semacam itu. Contoh. Dan kegiatan-kegiatan lain masih banyak. Secara detail nanti kita bahas di Badan Anggaran. Untuk pembangunan infrastruktur mungkin? Ya pasti masih, karena itu juga masuk. Cuma nanti kan benar-benar kita memprioritaskan infrastruktur yang mana yang memang menjadi kebutuhan yang paling penting itu. Mandatory spending. Okay. Tim Liputan, Toho TV.